Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti dari SMA Negeri 109 Jakarta. Di sini saya masuk dalam kelompok 2 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Yeni Ardianti. Saya di sini berperan sebagai peserta. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Joko Novarianto dari SMA Negeri 42 Jakarta. Hari ini kita akan mengikuti IHT dalam sekolah penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Muhammad Eka Fariza dari SMA Negeri 93. Saya berada di kelompok 2 dan pada hari ini saya bertindak sebagai narasumber. Ingin tahu Bagaimana penampilan kami Dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan selamat. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di acara IHT ini sesuai dengan yang sudah diagendakan oleh sekolah kita. Bahwa pada hari ini ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber kita. Salah satunya adalah Bapak Eka Fahriza dari SMA 93. Kali ini akan dibahas tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan siswa. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Eka Fahriza. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Priyanti atas pembukaannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya bicara lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian belum ada yang kenal sama saya, berhubung mungkin kita kan baru pertemuan pertama ya. Pertemuan sebelumnya kemarin dengan Pak Budi ya, dilanjutkan lagi sama Pak Anwar Hussein. Nah, jadi yang kedua ini berkenaan dengan konteks capaian pembelajaran ya, memang didukung dari kemampuan siswa. Saya sebagai pemaparnya atau narasumbernya. Saya dari SMA Negeri 93, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan nama saya Muhammad Eka Fariza dan bidang yang saya ampu itu di seni budaya, terkhusus rupa, seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang sebidang sama saya boleh kita tukar pikiran. Kita di sini atau saya pribadi memaparkan satu gambaran materi, bukan memberikan atau mengajarkan ke Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya tujuannya adalah kita saling sharing, berbagi. Ya mungkin kalau ada kekurangan dari saya nanti Bapak Ibu sekalian bisa tambahkan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sekalian izinkan saya share screen untuk kita awali kegiatan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, ya terlihat Bapak Ibu tampilannya? Ya, terlihat. Iya, terima kasih ya. Sebelumnya. Ya, oke, saya perbesar lagi dulu deh biar lebih. Baik, di sini sebelum saya bicara lebih lanjut berkenaan dengan konteks materi kita, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu berkenaan dengan konteks pembelajaran atau filosofi pembelajaran yang memang dianut atau memang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam konteks ini sebenarnya, bagaimana kita sebagai pendidik dituntut untuk bisa memberikan beberapa hal yang memang jatuhnya menjadi poin plus atau positif kepada anak-anak. Dan poin positif ini yang nantinya akan berguna bagi mereka di masa ke depannya. Nah, seperti itu. Di sini ada keterangan juga berkenaan dengan salah satu filosofi juga dari Bapak Pendidikan kita. Pendidikan berhamba pada anak. Ya. Sebelum saya jabarkan perihal itu, ada dua pertanyaan yang mungkin bisa Bapak Ibu jawab terlebih dahulu untuk saya ketahui kira-kira bagaimana pengetahuan Bapak berkenaan dengan konteks tersebut. Jadi yang pertama,
apa relevansi kata-kata ini dengan peran Anda sebagai pendidik? Lalu yang kedua, seperti apa contoh penerapan kata-kata ini dalam pendidikan di sekolah? Ya, saya berikan waktu Bapak Ibu kira-kira sekitar 10 menit. Saya jangan ditutup ya untuk room Zoom-nya. Silakan Bapak Ibu masuk ke LMS masing-masing. Di situ ada form kosong yang bisa Bapak isi dan Ibu isi. Nanti setelah sudah tinggal di submit atau di save. Oke, saya hitung mulai dari sekarang ya Bapak Ibu. Silakan. Ya, oke, siap. Oke, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah merespon berbagai hal yang memang sudah saya sampaikan. Dan sepertinya ini saya lanjut ya, saya lanjut dalam arti membahas berkenaan dengan apa yang memang Bapak Ibu sampaikan. Oke, kalau di sini dilihat dari pernyataannya Pak Joko ya, Pak Joko di sini memberikan penjelasan berkenaan dengan relevansi kata-kata peran Anda sebagai pendidik ya, relevansi dalam hal pendidikan berhamba pada anak. Ini sangat bagus sekali ya Bapak Ibu, ini bisa menjadikan acuan atau contoh. Pada dasarnya mungkin ada beberapa atau sebagian pendidik di lingkungan sekolah kita atau bahkan di luar, itu yang memberikan pendidikan atau pembelajaran kepada peserta didik, lebih mengutamakan kepada idealismenya sebagai guru. Bukan anak sebagai ibaratnya bukan anak yang menentukan, tapi di sini guru yang harus diikuti oleh siswa secara tidak langsung. Poinnya, apakah di situ peserta didik akan mendapatkan satu kenyamanan atau dalam arti bisa memunculkan potensi atau kemampuannya? Tentunya tidak. Oleh sebab itu, konteks pendidikan berhamba pada anak ini menggambarkan kita kepada pendidik, sebagai pendidik, bagaimana kita sebagai pendidik harus bisa ya, dalam arti memberikan satu arahan atau materi ataupun memang pendidikan itu sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Bukan kita sebagai guru yang mengikuti anak, tapi ibaratnya kita yang mengikuti apa yang menjadi potensi dan kemampuan anak. Ini luar biasa dari Pak Joko ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang memang dijawab oleh Pak Joko. Mungkin sebelumnya kita kasih plus dulu kepada Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Joko ya. Untuk berikutnya, untuk contoh penerapan kata-kata ini dalam pendidikan sekolah. Ini sebenarnya jawaban dari Bu Ian ini hampir sama ya dengan Pak Joko konteksnya. Ya, jadi dalam pendidikan di sekolah ini berhubungan sekali ya. Tentunya bagaimana sebagai guru atau pendidik kita berperan untuk memberikan satu feedback atau ibaratnya pembelajaran yang memang terkhusus pada anak, bertujuan pada anak. Ini sesuai dengan filosofi pendidikan yang memang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Nah, ada sedikit kutipan yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa tanggapi dari sini atau mungkin bisa pahami. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang tani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, ia tak akan dapat mengganti kodrat irodatnya. Misalnya, ia tak akan dapat menjadi padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Ini sebenarnya filosofi yang cukup bagus ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa merespon dari pernyataan ini? Mungkin Pak Joko atau ada yang lain kira-kira? Oke. Ya, mungkin bisa direspon berkenaan dengan ini konteks filosofi dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara tentang konteks seorang tani menanam padi, tumbuhnya pasti padi, bukan jagung atau kedelai atau yang lainnya. Ayo mungkin Pak Joko silakan. Ya, silakan. Gak apa-apa ya. Ya, terima kasih ya. Mungkin sudah ada yang merespon itu di chat room. Saya juga sudah sempat mengecek juga. Ya, di sini sebenarnya konsepnya simple ya. Dalam arti kita mendidik harus sesuai dengan potensi atau kemampuan anak. Kalau kemampuan atau potensi anak di bidang seni tapi dipaksakan ke arah lain, nah itu akan berimbas kurang bagus ke peserta didik. Nah, ini konsep
pendidikan atau konsep sekolah penggerak, ya, ini sangat kuat kaitannya dengan ini. Oke, ini saya cukupkan untuk ini. Sekarang kita buka materi berkenaan dengan yang memang dibahas tadi oleh moderator, Ibu Moderator, terima kasih. Ya, ini pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkatan kemampuan. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat bagaimana pendekatan belajar mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Ya, seringkali disebut teaching at the right level, ya, jadi itu. Lalu pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Ini jadi gambarannya untuk Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan pengajaran yang sesuai dengan capaian tingkat kemampuan peserta didik. Oke, ini dilanjutkan, ada beberapa poin mengenai pengajaran sesuai capaian. Ada tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan, ya, tertentu. Di sini ada numerasi, literasi, ya, bahwa sebenarnya numerasi dan literasi itu tidak terpaut juga hanya dengan pelajaran matematika untuk numerasi dan literasi hanya bahasa, tapi sekarang bisa kita kaitkan ke mata pelajaran lain. Lanjut, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, ya, namun dikelompokkan berdasarkan fase. Ya, jadi di sini nanti bukan pada tingkatan kelas 1, 2 atau misalkan apa. Nah, di sini nanti ada fase A sampai F, ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang memang kita terkhusus belajar atau mengajar di tingkatan SMA, kita di fase E dan F, di mana fase E itu untuk SMA kelas 1 dan untuk fase F itu di SMA kelas 11 dan 12. Seperti itu. Sampai hasil akhir ada kemajuan hasil belajar yang ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Seperti itu, Bu, Bapak Ibu, ya. Oke, ini saya rasa kita bisa lanjut. Nah, ini ada tahapannya, ada 3 tahapan atau poin yang memang harus dipahami. Yang pertama asesmen, lalu perencanaan atau dilanjutkan dengan pembelajaran. Nah, kenapa harus asesmen di awal? Padahal sebenarnya kalau kita menilik dari pembelajaran sebelumnya, asesmen biasanya di akhir. Kita melakukan satu kegiatan terlebih dahulu, baru dilakukanlah asesmen. Tapi untuk sistem sekolah penggerak ini, Bapak Ibu, jadi memang agak berbeda ya, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik harus membuat satu asesmen berupa asesmen diagnostik, di mana kita bisa mendiagnosa kira-kira bagaimana aktivitas siswa, bagaimana kehidupan siswa di sehari-hari, itu bisa menjadikan kita dasar dalam melakukan pembelajaran. Di situ sebagai salah satu langkah awal untuk kita bisa mengetahui kompetensi apa yang dimiliki anak. Ya, jadi bisa membuat beberapa contoh asesmen berkenaan dengan kira-kira apa saja yang mereka lakukan di rumah, kesehariannya apa, hal yang mereka tidak sukai di rumah apa, mereka bisa menggambarkan dan diberikan respon dengan menggunakan emotikon misalkan dengan gambar senyum atau misalkan marah, dari situ bisa ada gambaran. Jadi kita pun juga tahu kira-kira apa sih respon anak terhadap instrumen atau pertanyaan yang memang dibuat seperti itu. Ya, langsung setelah seperti itu kita mendapat hasil dari asesmen, dilanjutkan tahap perencanaan dan pembelajaran, ya, kita menyiapkan langkah-langkah seperti apa, baru langkah pembelajaran bisa kita lakukan. Nah, untuk menerapkan pendekatan pengajar ini, apa sih hal pertama yang harus kita lakukan? Apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, betul sekali jika Bapak Ibu sekalian merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik. Sejauh ini bagaimana Bapak Ibu mengajar? Apa sudah mengenal peserta didiknya masing-masing? Nah, kalau yang belum, harus belajar atau berusaha dalam arti untuk mengenal peserta didiknya. Dengan langkah apa tadi yang saya sampaikan? Membuat asesmen. Melakukan asesmen diagnostik supaya kita mengetahui bagaimana karakter peserta didik tersebut. Ya, seperti itu yang bisa dilakukan. Oke, ini sisanya bagian akhir adalah sekedar gambaran atau materi sederhana saja, mungkin berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan singkat. Mungkin saya rasa untuk pemaparannya saya
cukupkan, ya saya cukupkan. Tapi sebelum memang saya buka sesi tanya jawab, oke, saya mau kita rehat sejenak, santai sejenak. Saya lihat nih mungkin Pak Joko agak lelah nih ya. Mungkin moderator kita juga udah kehausan sepertinya kurang air nih. Dan rekan-rekan guru yang lain. Mungkin kita bisa nyanyi bersama ya. Kita bisa nyanyi bersama. Saya sudah siapkan lagunya. Nanti kalau saya cut lagunya, silakan kalau yang saya tunjuk bisa melanjutkan lirik berikutnya ya. Kalau salah ya, berarti harus merangkum 1000 halaman sesuai dengan materi yang saya berikan. Itu bercandanya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan sampaikan nanti seperti itu, akan saya tampilkan. Silakan Bapak Ibu bisa merespon lagu yang memang saya berikan. Oke, saya kembali share screen kembali, Bapak Ibu izin ya. Oke, ya ini lagu yang familiar saya rasa. Ya ini. Halo. Terlihat kira-kira gambarnya? Ya, ada. Ya, oke, terima kasih. Oke, sekarang kita mulai ya Bapak Ibu ya. Suaranya terdengar juga ya? Kalau jelek jangan diketawain ya Pak Eka. Tenang aja Bu Pri, kita sama-sama buat happy-happy biar yang ngantuk nih jadi seger lagi nih. Oke deh. Nggak ada audio. Ayo bareng-bareng Bapak Ibu. Suaranya belum ada nih Pak. Oh, suaranya nggak ada? Iya. Coba saya ulangin lagi. Suaranya keluar nggak Bapak Ibu? Belum Pak. Suaranya belum keluar? Iya. Wah gimana nih? Belum keluar. Oke, kalau mau begitu, nggak apa-apa deh. Mungkin ada gangguan dari handphone saya ya, atau dari perangkat yang saya gunakan. Tapi tidak apa-apa. Saya sebelumnya terima kasih. Tidaknya dengan merespon apa yang memang saya berikan tadi, Bapak Ibu sudah mulai terpancing untuk segar kembali mungkin ya. Jadi seperti itu. Insya Allah Pak. Baik, melanjuti dari apa yang memang sudah kita bahas, Bapak Ibu sekalian, saya rasa pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan melanjutkan kegiatan berikutnya berkenaan dengan asinkronus. Jadi di LMS Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyiapkan pertanyaan berkenaan dengan materi yang saya berikan. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang memang saya berikan di kolom tersebut dan akan kita bahas lagi di pertemuan minggu depan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu aja, karena saya lihat ini kita sudah sekitar 3 jam ya melakukan IHT ini. Saya rasa Bapak Ibu juga belum pada istirahat ataupun makan. Ya, makanya saya maklumi sekali. Nanti kalau kita terus berkelanjutan, akhirannya ada yang drop, ada yang apa. Nah, itu yang saya hindari. Baik Bapak Ibu, mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk tugasnya nanti dikirimkan. Saya tunggu batas waktunya hari ini jam 6 sore ya. Saya tidak mau terlambat. Nanti kalau misalkan terlambat, akan ada pengurangan poin. Sertifikat Baik. saya tahan. Baik Pak. Oke, itu aja Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mantap. Terima kasih Pak Eka. Waduh, asik banget deh pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Pak Eka dapat juga menjadikan satu pembelajaran untuk kita semuanya dan dapat kita terapkan ke anak-anak didik kita semuanya. Demikianlah. Amin, amin. Kalau gitu kita langsung tutup aja ya Pak. Kebetulan juga memang kita mau istirahat. Silakan. Baik Bapak Ibu semuanya, setelah kita mengadakan pertemuan ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan semua berguna untuk kita semuanya, berguna untuk anak didik kita semua. Amin, amin. Mari sama-sama sebelum kita tutup kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Eka dan juga Bapak Ibu semuanya. Ya Ibu, makasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.